Ya, perkawinan usia dini adalah pelanggaran dasar hak asasi anak selama anak di Kabupaten Blitar, Jawa Timur mengajukan dispensasi untuk menikah dini melonjak menyusul adanya dispensasi nikah bagi calon pengantin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkawinan anak masih menjadi persoalan serius di Indonesia karena tidak hanya berdampak pada kehidupan sosial, tetapi juga menyangkut perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak. Fenomena ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu menekan praktik perkawinan di bawah umur. Perkenalkan, nama saya Bunga Widya Suhyati, mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya, kelas 1 DLA. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proposal penelitian dengan judul Perlindungan dan Upaya Hukum dalam Menekan Maraknya Perkawinan Anak di Indonesia. Proposal penelitian ini disusun untuk mengkaji latar belakang, permasalahan, rumusan masalah, metode penelitian, serta kekurangan dan tantangan dalam upaya perlindungan hukum terhadap perkawinan anak. Melalui proposal penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai peran hukum dalam melindungi anak serta menjadi bahan pertimbangan dalam memperkuat kebijakan pencegahan perkawinan anak di Indonesia. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Selamat menyimak pemaparan proposal penelitian ini. Masalah perlindungan dan upaya hukum dalam menekan maraknya perkawinan anak di Indonesia. Proposal penelitian ini disusun oleh Gabriela Kristina, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Samratulangi, dan menjadi dasar kajian dalam pemaparan yang saya sampaikan. Proposal penelitian ini diterbitkan pada tahun 2020. Latar belakang penelitian ini adalah masih maraknya praktik perkawinan anak di Indonesia, meskipun pemerintah telah menetapkan aturan hukum mengenai batas usia perkawinan. Praktik ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti rendahnya tingkat pendidikan, kesadaran hukum, ekonomi, budaya, dan sosial kultural. Perkawinan anak dipandang sebagai pelanggaran hukum dan hak asasi manusia karena merampas hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan tumbuh kembang yang layak. Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti bagaimana perlindungan hukum serta upaya hukum negara dalam menekankan praktik tersebut, terutama setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Masalah utama yang dapat diangkat dalam proposal ini, yang pertama, bagaimana perlindungan hukum terhadap perkawinan anak di bawah umur. Yang kedua, bagaimana hukum yang dilakukan pemerintah untuk menekankan maraknya perkawinan anak. Masalah ini muncul karena adanya ketidakharmonisan aturan hukum, masih terbukanya celah dispensi kawin, serta benturan antar hukum negara dengan adat budaya masyarakat. Penelitian ini digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan dan perlindungan anak, mengkaji literatur hukum, buku, jurnal, dan teori hukum, menganalisis putusan pengadilan dan kebijakan hukum yang relevan, menghubungkan norma hukum dengan permasalahan perkawinan anak yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini tidak menggunakan penelitian lapangan, melainkan fokus pada kajian hukum yang tertulis. Ada beberapa kekurangan proposal penelitian tersebut. Yang pertama, tidak menggunakan data lapangan langsung sehingga gambaran kondisi masyarakat hanya berdasarkan data sekunder. Yang kedua, analisis lebih banyak bersifat normatif dan deskriptif, belum menggali secara mendalam efektivitas penerapan hukum di daerah. Faktor sosial dan budaya belum dibahas secara empiris melalui wawancara atau observasi, belum memberikan model atau solusi teknis yang aplikatif secara rinci di daerah dan masyarakat. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa perkawinan anak merupakan permasalahan serius yang tidak hanya berdampak pada kehidupan pribadi anak, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan. Oleh karena itu, perlindungan hukum dan upaya pencegahan harus terus diperkuat melalui regulasi yang tegas, peningkatan kesadaran hukum, serta kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Proposal penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami peran hukum dalam menekankan marak perkawinan anak di Indonesia, serta
menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan dan demikian selanjutnya. Demikian proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa proposal ini masih keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Atas perhatian Bapak Anjasrullah Usmana dan teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.